Jadi itu di sini Bapak Ibu yang kami hormati jamaah subuh, jamaah MKI. Alhamdulillah kita sudah di rangkaian acara penghujung, di mana rangkaian pesantren kilat yang dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 16, semua berjalan lancar, semua pesertanya sehat semua, segar-bugar. Tidurnya gimana Ibu, nyaman? Ada yang kedinginan lagi? Ada yang bawa kasur, ada yang bawa yang tebal-tebal, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, Bapak Ibu, kita adalah silaturahim yang sebenarnya ya, saling menyapa, tidak dalam online, saling bersentuhan, merasakan kehangatan yang benar-benar ini Ramadan berkah yang pernah saya rasakan bersama keluarga besar MKI. Karena waktu sanlat yang lalu kita juga Ramadan, ya, memang baru pertama, jadi saya masih agak jaim-jaim juga, mana ada gini ya sama yang lain. Tapi alhamdulillah yang kedua itu udah mulai rebutan lauk dan lain-lain, Masya Allah. Mudah-mudahan ke depan rebutan kafling, asal jangan rebutan yang lain ya. Rebutan pahala aja, jadi dulu-duluan sholat, dulu-duluan bangun ya, dulu-duluan untuk menyumbang gitu. Kami berharap apa yang kita lakukan ini insya Allah menambah keakraban, persatuan, girah dan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk penutup, kemarin sambutan oleh Kabin. Nah, untuk penutup kami mohon Ustadz Polis untuk bisa memberikan arahan dan juga mungkin informasi-informasi penting yang ingin disampaikan. Pada Ustadz Polis kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, masyaallah, jamaah bagi sekolah Islam yang dirahmati Allah, bagi yang ada di kantor Saktian maupun juga yang menyaksikan itu, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita semua. Dan ini sebuah kenikmatan yang luar biasa ya, bagi saya pribadi juga untuk bagi jamaah semuanya di hari yang ke-16 Ramadan. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah mengisi sebuah kondisi semuanya dari pagi sampai bahkan tadi alhamdulillah kita sama-sama tahajud. Dan ini menjadi sebuah kenikmatan yang kita syukuri. Anak-anak Allah adalah pernah dalam Al-Quran Karim menyatakan tentang Ashanallahu rizqah, dan Allah telah membaikkan sebuah rezeki bagi orang-orang yang sama beriman dan beramal soleh. Dan itulah rezeki teragung ya, yang sesungguhnya yang harus paling kita syukuri, karena Allah sedang istiqomahkan kita dalam kebaikan dan hadir di majelis ilmu, bagaimana yang sudah sering disampaikan oleh para guru kita, betapa ketika kita berkumpul di Intatul Buyutillah, kemudian Rasulullah kita wajah Rasulullah bainahum, di sana membacakan Alkitab, Al-Quran Karim, dan juga mempelajarinya, kecuali kata Allah Subhanahu Wa Taala, catatan Rasulullah yaitu Allah telah menurunkan sakinah bagi orang-orang yang berada dalam Muslim itu, dan kemudian rahmat Allah turunkan dan para malaikat hadir untuk menemani kita semua. Dan insyaAllah ini sebuah kenikmatan yang terus kita akan rasakan selama Ramadan ini, walaupun kita sudah berpisah karena pada salat ini berakhir di pagi ini, tapi mudah-mudahan Allah tetap memberikan asal
bekas dari kajian yang kemarin kita sudah lalui sampai di pagi hari ini, pada sebuah ada tausiah dari guru kita Tuan Guru Suparman, terus membekas dalam hati kita, dalam perjalanan kita untuk menuntaskan Ramadan yang tinggal setengah bulan lagi ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih Lailatul Qadar. Yaitu tentu ampunan Allah Subhanahu wa taala yang paling kita nantikan, karena tidak ada lagi hadiah terbesar bagi kita semua kecuali dalam sabda Nabi yang mulia, ketika kita berpuasa dan kemudian kita melakukan qiyam iman dan ihtisaban, Allahumma taqabbal min dzanbi. Allah akan ampuni semua dosa kita yang lalu. Ini sebuah kenikmatan juga yang harus kita syukuri. Apalagi dengan kehadiran jemaah semuanya yang biasanya kita hadir melalui Zoom ya. Kita hanya bertatap muka karena kebanyakan memang tidak membuka visualnya ya. Jadi yang muncul biasanya saya sama guru, yang lain kebanyakan off kamera, jadi dengan kesempatan ini alhamdulillah kita bisa saling bertemu dan bersilaturahmi, dan ini menjadi kebaikan untuk kita semua, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak, karena kata Rasulullah SAW, sahabat yang terbaik itu adalah juga bisa membawa sahabatnya ke surga. Sama-sama kita saling berdoakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan yang tidak lama ini cuma seharian ya, sampai 2 malam, sampai 1 malam. Ini sebenarnya lebih lama lagi ya, tapi mudah-mudahan ke depan karena sudah ada program yang insya Allah dari pengurus, insya Allah akan juga merancang sebuah kegiatan offline ini tidak hanya Ramadan, kan belum Ramadan ke tahun depan lumayan lama ya. Apalagi kalau tidak kita menciptakan atau membuat sebuah program yang terus berkesinambungan, kalau 1 bulan sekali itu saja sih ya. Gimana tadi bulan sekali Bismillah. Saja Albin. Hal insya Allah ada kesempatan itu di bulan nanti insya Allah di bulan April ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi halal bihalal setelah kita menuntaskan Ramadan, kemudian awalan, Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kembali berjumpa dengan jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan wabil khusus kita kembali berjumpa dengan para guru kita ya. Kita ngalami dari beliau, dan Anda di samping saya sudah hadir guru kita yang Masya Allah yang menemani dari mulai sholat tarawih semalam, terus dipimpin oleh beliau Masya Allah yang kita mendengarkan bagaimana lantunan Al-Quran beliau sambil kemudian hadir bersama. Ini sebuah kenikmatan yang mudah-mudahan akan terus terulang ya. Karena ini muhasabah yang penting harus kita terus rasakan bagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, Hasibul Aqsad Ibnu Hasan bekerja. Jadi sebuah muhasabah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Tuan Guru Suparman sekaligus sebagai penutup ya kuliah itu di kegiatan Sanbat Ramadan di tahun 2025 di tahun hijriahnya 1446 Hijriah. Kita doakan mudah-mudahan jemaah juga yang berkesempatan hadir hanya menonton lewat Zoom juga punya kesempatan untuk kembali hadir ya insya Allah di awalan, mudah-mudahan makin banyak orang yang hadir, makin kokoh persatuan persaudaraan kita, dan tentu keberkahan Allah Subhanahu wa taala makin dilimpahkan lebih baik untuk kita semua. Sebelum masuk ke kajian, barangkali dari tadi ada yang disampaikan. Silakan. Satu perwakilan peserta untuk kesan-kesan. Iya nggak apa-apa, kami dulu. Nanti ambil dulu juga. Tapi peserta juga sekali. Peserta juga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas
kekompakan kita selama ini masih mau bergabung dan kita nyanyi bareng asal itu dan lepas dari itu juga kita kalau kita sering berdoa ya kalau banyak hadirat di dunia hasanah fadil akhirat hasanah, dua kalimat itu kita jaga betul ya kan. Makanya ke depan insya Allah kayak apa ada grup tijaroh, grup perdagangan tuh UMKM, SME kalau dia small medium enterprise, UMKM kalau bahasa Indonesia kita galakkan terus. Jadi Bapak Ibu kalau yang belum punya produk segera dari produknya karena kita bergenjot terus UMKM kita di memenuhi kalimat dua kalimat itu di dunia sana. Kita udah 4 tahun belum ngaji terus. Sekarang saatnya untuk bicara ya. Insya Allah kalau gunakan begitu. Ya saya itu. Satu lagi dari jemaah yang ingin memberikan testimoninya atau mungkin harapannya apalagi yang bisa kita lakukan dari MKS. Silakan. Kanan ada yang ingin termuda. Oh dan Habis. Punya silakan meminta beliau untuk memberikan kesan pertanyaan atau mungkin harapan tapi tidak bisa lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia, saya dari Bogor, aslinya Tangerang. Kalau ditanya kesannya, buat saya luar biasa. Karena dulu waktu ketika saya SMP, gitu kan, waktu saya SD kelas 6 pertama kali ke sana, itu kesannya dalam, tapi setelah berkeluarga ternyata ikut sangat tuh lebih lagi, gitu yang saya rasakan. Lebih lagi yang saya rasakan efeknya ke saya pribadi. Kemudian untuk sangat tahun lalu berkesan juga, tapi yang sekarang jauh lebih berkesan buat saya pribadi. Karena untuk tanggal kedua ini alhamdulillah, yang awalnya suami saya itu tidak bisa ikut, alhamdulillah bisa gitu kan ya. Walaupun di awal tuh saya sangat mengharapkan suami saya ikut, ternyata beliau tidak bisa. Kemudian saya cerita ke kakak saya Budarni, semoga bisa, alhamdulillah ternyata bisa gitu kan. Buat saya ini sangat yang luar biasa gitu kan, walaupun hanya 1 hari, tapi buat saya berkesan sekali gitu kan. Karena kegiatan-kegiatan yang selama ini saya dengar hanya saya rasakan kita gitu. Dan kita memang satu sama lain sebagian besar tidak saling mengenal wajah gitu ya. Karena kita taruh kamera, di sini saya bisa bertatap muka langsung gitu kan. Walaupun dari nama-namanya saya jujur belum hafal wajahnya gitu ya. Wajahnya belum hafal gitu, hanya sebagian gitu kan. Jadi buat saya luar biasa sekali, bermanfaat sekali buat saya pribadi gitu ya dengan program ini. Bahkan dengan materi-materinya pun dari yang semalam terakhir itu semuanya buat saya ngena gitu. Dan dengan program materi yang sekolah ibunda yang saya jujur hanya beberapa kali mengikuti karena ada beberapa kendala di jadwalnya gitu ya. Bahkan yang kegiatan tadarusan pun saya belum pernah ikut dari awal. Ustadz mohon maaf sekali karena ada kegiatan gitu Ustadz ya. Bahkan kegiatan yang malam pun yang biasanya saya ikuti, saya tidak bisa, bukan tidak bisa ya, belum bisa mengikuti karena bentrok dengan jadwal kegiatan kami di sana. Gitu. Tapi insya Allah kalau liburan insya Allah bisa sih. Kalau selama liburan karena kami libur mulai tanggal 20, insya Allah semoga tidak ada halangan, saya dan keluarga bisa kembali ke Zoom gitu. Karena itu memang momen yang kita tunggu untuk liburan. Dan itulah waktu senggang untuk ikut Zoom itu insya Allah ada gitu kalau selama liburan insya Allah gitu. Mohon doanya saja. Mungkin itu saja dari terima kasih banyak sekali atas kesempatan yang diberikan pada kami.
semoga ini akan terus berlanjut dan program yang Ustaz kalau bilang 1 bulan sekali, semoga saya bisa ikut Pagi. dan semoga bisa ikut dan tidak ada halangan bentrok kegiatan di sana. Karena jujur kalau saya pribadi untuk izin 1 hari full itu sulit, itu sulit gitu. Karena kami tinggal di dalam lingkungan pesantren, jadi kalau keluar itu tidak sebebas yang di luar gitu ya. Kami hanya libur 1 hari Minggu. Itu pun Minggu kalau kita izin keluar kita harus memastikan pulang sampai jam berapa. Kembali lagi ke lokasi sampai jam berapa. Jadi mohon doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari yang di belakang, Bunda Reni. Ibu Elvina berdua, berarti tambahnya 2 kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya saya hormati, terutama anak yang di kami. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah, Allah sudah menemukan kita dikumpulkan di tempat yang sangat berbahagia ini. Sampai mungkin saya benar, kalau ingat bahwa Ustaz sabar-sabar untuk ngajarin kita, walaupun kita ada belum namanya orang tua, maaf ya, ya. Terima kasih atas apa yang sudah diberikan kepada kami, ibunya, kesempatannya, Masya Allah. Semoga Allah memberkati kita semua, para tim, pengurus MKI. Saya ucapkan terima kasih yang sudah kita bisa melakukan semua ini. Mungkin Allah juga sayang sama kita. Mudah-mudahan tidak hanya dikumpulkan di dunia, insya Allah akan disempurnakan lagi di jannahnya. Silaturahim ini mudah-mudahan tidak akan terputus sampai di sini. Saya juga senang kalau ada lebih banyak lagi pertemuan-pertemuan yang seperti ini agar mendekatkan hati dan pikiran kita. Supaya kita semakin lebih baik lagi. Ilmunya tentu sangat banyak dan bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Hanya saya mohon maaf, mungkin suami saya belum bisa bergabung, ya karena mungkin ada kegiatan atau apa. Mohon maaf, tapi saya ucapkan terima kasih sebagai yang teman-teman ini bahwa alhamdulillah apa yang disampaikan kepada kita sangat baik. Ya Ustaz, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan atau mengutarakan, bukan menyampaikan, mengutarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saya bersyukur, saya berterima kasih sekali karena setiap hari saya selalu berdoanya, ya Allah kumpulkanlah saya dengan orang-orang yang soleh, dan ternyata disinilah saya mendapatkan. Kemarin Masya Allah. saya datang ke sini, saya berterima kasih pada Allah, ya Allah doa saya diijabah oleh Allah karena saya ingin bertemu dengan orang-orang yang soleh dan soleha semuanya di sini. Inilah tempatnya, alhamdulillahirabbil alamin. Cuma saya merasa kalau yang sekarang lebih enak yang dulu tuh pertama kali hidup di dalam hidup saya hidup tidur ngiri gitu. Itu dalam badan saya bagus sekali. Tahu Pak Ustadz ya, ngiri. Keluyuran nangis loh, gitu di bawah gitu. Dalam hidup saya bagus sekali hidup seperti itu. Tapi nggak sih di teater saya juga seperti itu, tapi berbeda kan kalau suasana dengan seniman teater sama suasana dengan orang-orang yang soleh kan beda-beda. Nah tahun lalu lebih banyak dan lebih seru gitu. Saya bisa hidup kayak gitu, tidur di bawah kedinginan, Masya Allah. Akhirnya saya karena yang tahun lalu kedinginan nggak kuat, sekarang saya beli kasur. Saya bawa juga selimut yang gede, bed cover bawa. Karena takut kedinginan, saya nggak suka dingin soalnya, karena saya orang panas. Rizky Nukia kayaknya.
Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saya bisa kecemplung di MKI ini. Orang yang menyemplungkan saya ke sini adalah UD yang Usadodi, Usadodi yang Singgaan. Yang mudah saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Allah. Saya dipertemukan dengan semuanya ada di sini dan saya bisa kenal. Ini saya bisa jual kurma sekarang. Jualan kurma saya, ya Allah, alhamdulillah kemarin bisa lebih kurang 100. Terus ya saya bisa jual. Ya, ada tempatnya untuk kita bisa bersinergi begitu. Cuman saya dari pertama saya masuk ke NKI ini ada satu yang saya tunggu-tunggu belum pernah apa jenenge tausiah. Saya tunggu tausiahnya. Itu Mr. Silo. Oh, ini dia orangnya. Tausiah, baru tuh pengen dengan tausiahnya. Ayo dong tausiah dong. Dan terima kasih juga saya bisa bertemu dengan Tuan Raja. Bagus sekali. Saya dengar dari Vina katanya Anda sabar sekali dan bisa ngajarin baca Al-Quran. Aku mau diajari Mas. Al-Quran yang saya bisa baca Al-Quran. Oke, masukan saya adalah jangan cuma setahun sekali dong dibikinnya. Tantangan deh. Pengurus baru tantangan nih. Dia usahakan yang ikut saat ini tuh nginep gitu, jangan pulang. Kemarin beberapa kali pulang. Yang kebersamaan itu Berarti nyarinya yang jauh, jadi nggak bisa pulang. nanti kapan-kapan kita di Medan. Surabaya, Lombok, ya itu Roadshow, berarti roadshow. Roadshow-nya dicoba Jabodetabek dulu. ya misalnya itu ide untuk roadshow sambil kita memberikan namanya santunan buat variasinya yang lebih datang, itu juga bisa diterapkan bersama-sama. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan kita tunggu sanlatnya Sanlat jilid 3. sangat jilid 3-nya 345. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Masya Allah, subhanallah ya. Para bunda yang dikasihi Allah, luar biasa ya. Pesan-pesan dan mudah-mudahan ini jadi spirit atau semangat ya para pengurus untuk membuat melanjutkan unit-unit gitu ya. Jangan hanya kami 1-2 ya, terus unit bahkan tiap bulan bisa mengadakan lebih sering gitu ya. Ibu maunya sanlatnya di Mekah kan? Oh, sangatnya di Mekah. Apa? Kalian ya, ini mumpung malaikat masih ada di sini kalian ya. Daftar langsung ke Dokter Vicky. Ayo. List. Jangan lupa Allah ini sebuah bukan hanya pemungkasan kali ya. Ini benar-benar sebuah doa ya. Kita bisa Dan saya sudah sahabatnya bisa Madinah Allah jadi oleh Tuhan itu berada di yang ya, kita bisa berangkat dan mendoakan untuk keberkahan kita dari keluarga kita dan semua kita tadi yang ingin anak kita hanya di Jakarta, di Rasul, ke berbagai daerah, ke Bandung, ke Surabaya, ke Solo dan di tempat-tempat lain macam rasanya. Ya kalau Allah menghendaki kenapa tidak gitu ya, kita akan bisa merealisasikan dengan izin Allah tentunya. Dan juga kita doakan ini barangkali jamaah juga ada yang sedang sakit, kita doakan semua jamaah yang sedang sakit kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah segera angkat nasibnya dan juga berikan kesehatan yang sempurna. Dan ini saya juga dapat informasi putranya Abah sedang sakit di rumah sakit terawat ya, juga ada putri juga sedang melewati RSCM. Kita doakan mudah-mudahan
Allah memberikan kesembuhan yang sempurna dan segera Allah angkat penyakitnya dan dipulihkan seperti sedia kala. Ini doa-doa dari Allah SWT, mudah-mudahan Allah kabulkan, amin Allah SWT. Dan alhamdulillah saya sudah Tuan Guru sudah hadir dan bisa bersama kita selama satu malam 2 hari. Baik, banyak alam. Aku persilahkan kepada Tuan Guru untuk memberikan doa di penghujung acara sama-sama. Terima kasih. Belum tersedia belum tersedia. Kalau siapa Ustaz Selu? Pernikahan pun dah ya. Atau Ustaz Sila? Ya. Kepatan itu. Bunda semua. Ya. Nggak bosan nih dengan dari saya. Enggak. Setiap malam, Tungguin kok. Emang ditungguin. Jumat pagi, Jam 4. terus kemarin sore, tarawih, tahajud, subuh. Nggak bosan nih. Ya udah bentar aja ya. Sebentar aja, sebentar. Kan kuntum ya. Kuntum itu dalam bahasa Arab, kun, katakan. Tum, terserah saya. Kuntum kuliah 7 menit. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim an'am ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istajaba bi sunnatihi ila yaumil. Puji milik Allah. Dia Allah Al-Khaliq yang menciptakan. Dia Allah yang Maha Kuasa. Kekuasaan yang tak terbatas. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memuliakan. Allah yang mampu menghinakan. Dia Allah yang senantiasa menatap hamba-hambanya dengan tatapan rahmat dan kasih sayang. Dia Allah yang mencukupkan rezeki untuk semua makhluknya. Makhluknya yang ada di langit, makhluknya yang ada di bumi, bahkan makhluknya yang berada di dasar laut dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkata atas dirinya, dia kuasa atas segala sesuatu. Salawat salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, Nabiuna wa Rasuluna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Semoga salawat salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh kerinduan, cinta, mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengantarkan kita semua kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga insyaallah bersama seluruh keluarga kita, anak cucu kita mendapatkan syafaat Nabi di ghairi hisabin wala hisab, dan kita bisa reuni, bisa bersua, bisa berkumpul, bisa tersenyum dan tertawa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatakan inilah yang dulu kita bicarakan, inilah yang dulu pernah dijanjikan oleh Allah, ternyata inilah kebenaran. Mudah-mudahan insya Allah kita semua dilayakkan oleh Allah menjadi ahlul jannah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum saya masuk kepada tema kajian, saya atas nama pribadi, kemudian juga sebagai pembina di Yayasan Majelis Keluarga Indonesia, pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya setelah bersyukur kepada Allah atas semua upaya
semua ikhtiar yang dilakukan oleh pembina, kemudian pengurus untuk memberikan yang terbaik buat jamaah Majelis Keluarga Indonesia, baik untuk acara hari ini dan program-program kajian kita. Kemudian saya juga minta maaf, mungkin dari kemarin menyampaikan sesuatu ketika baru datang, bertegur sapa, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, ada sikap yang tidak layak dan tidak pantas. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah An-Naml ayat 18. Coba dibuka ya, silakan googling. Tentang apa? Semut. Keren. Coba di sini ada semut nggak? Coba. Hah? Nggak ada, nggak semut. Nggak, di sini di musola ada nggak semut? Nggak ada. Coba. Siapa yang sudah ketemu, googling An-Naml ayat 18. Silakan. Siapa yang mau baca? Silakan baca. Berarti Bapak ketua kelas dulu. Silakan Pak, dibaca Pak. Suaranya kencang, gak usah pakai mikrofon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu. Nyambungnya mana? Qalat lamlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la ya'timannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Ayat berapa itu? 18. Nanti saya minta satu lagi baca yang 19. Ya, itu yang akan kita bahas. Tapi pembukanya adalah ayat ini. Coba dibaca terjemahnya yang 18. Bunda, ya, Bunda baca terjemahnya. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, Ya. katalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Ya. Jadi kisahnya, Nabi Sulaiman itu tinggalnya di mana? Di Baitul Maqdis, di Palestina. Suatu hari Nabi Sulaiman membawa pasukannya. Sampailah dia di sebuah lembah. Ya. Ternyata di situ adalah lembah di mana tempat tinggalnya semut. Maka berkatalah salah satu semut itu, kalau babe, ya, yang semalam disampaikan adalah dari awal namlu, semut. Tapi ketika waqalat namlah, dan berkatalah namlah, itu ada takmar ubahnya menunjukkan bahwa ini ratu semut, perempuan. Kalau raja namanya, kalau laki raja, kalau perempuan ratu. Salah satu penafsirannya. Kemudian penafsiran yang lain, raja. Ya. Ada yang menafsirkan an-namlatu itu dia bukan perempuan, tapi raja. Kenapa ada tak marbutohnya? Karena satu begitu. Karena dia sendirian.
Sebagaimana kita menyebut kalau ada pohon berdiri, cuma satu pohon kita menyebutnya syajaratun. Gitu. Ada tunnya, karena dia sendiri. Kalau dia banyak, syajarun. Ya, syajar. Itu beberapa penafsiran para ulama di antara apa yang disampaikan oleh Nabi. Itu kaitannya bagaimana ternyata semut saja, ya, tapi semutnya perempuan. Begitu perhatian, gitu loh. Makanya beda. Perhatian seorang perempuan dengan laki-laki itu beda. Coba, kalau Bunda jenguk siapapun yang sakit, ketika dia meringis kesakitan itu, yang disebut, aduh mama, atau aduh papa, ayo. Lagi sakit, Bunda panggil ibu. Setelah kita panggil Allah, pasti. Ya kalau kita disebut tuh papa, jangan disebut papa. Anak kita kesandu, luka, manggilnya siapa? Subhanallah. Memang tidak ada Tuhan. Kalau engkau ingin melihat makhluk yang paling memiliki belas kasih dan cinta itu adalah perempuan, bunda semua. Subhanallah. Masya Allah. Itulah wanita. Ya. Makanya kemudian ditafsirkan ayat ini an-namlah itu ratu. Wa qala an-namlah. Ternyata yang mengayomi dengan penuh cinta dan kasih sayang agar satupun gak ada semut yang terluka, terinjak-injak oleh pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman. Berserulah itu ratus semut. Wahai semua, masuk ke rumah kalian, masuk ke rumah kalian. Kenapa? Ada Sulaiman yang akan lewat bersama bala tentaranya. Allah abadikan ratus semut, bukan raja semut. Itu bangga. Perempuan, wanita, ibu. Subhanallah. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Ini inti yang kita bahas. Ayat berikutnya. Ayat 19. Kemudian apa ayat 19? فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. Ya. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. Terus وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Ayat berikutnya ini yang kemudian memperkuat penafsiran yang disampaikan oleh Bapak semalam. Saya dalam ilmu pengetahuan itu saya tidak menutupi ada pendapat begini, ada pendapat ini. Ada yang paling rajin, yang paling kuat. Saya pakai pendapat yang disampaikan Bapak semalam. Memang itu ratus semut. Fatabassama dhahikan, maka kemudian Nabi Sulaiman itu tabassam, senyum. Ya, fatabassama, dia senyum. Masya Allah. Saya nggak bayangin kalau Nabi Sulaiman senyum ya. Hah? Dokter Ulin kalau Nabi Sulaiman senyum gimana? Hah? Aneh sudah. Ya. Sulaiman alaihissalam, Allah, dengan ya, dia raja, gagah gitu ya. Raja gagah dan Allah memberikan karunia sebagai rujulah laki-laki. Jangan tanya berapa permaisurinya. Jelas ratunya Balkis. Ayo, Nabi, cari ceritanya berapa permaisuri Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai suatu hari dia mengatakan, oh, subhanallah. Iya, iya, betul. Banyak banget, pokoknya banyak ya. Banyak. Baik. Fatabassama dhahikan.
Kemudian Nabi Sulaiman itu tabasam dulu. Tabasam itu bahasa Arab. Tabasam, tabasam. Ada nasyid Arab tabasam, senyum, senyum. Tapi Nabi Sulaiman itu senyum ada penyebabnya. Kalau ada nggak? Ada orang senyum-senyum. Tiba-tiba nggak ada penyebabnya. Hati-hati kalau ada orang senyum nggak ada penyebabnya. Ya mungkin saja ada penyebabnya dalam hati. Ada ingat sesuatu senyum-senyum. Saya ingat waktu masa jahiliyah saya dulu. Kata Bunda yang tadi. Ya, ya Bunda ya. Senyum-senyum juga. Ya Allah. Ternyata gitu. Senyum senang mendapatkan karunia Allah. Dapat hidayah kita semua insya Allah. Fatabassama dhahikan. Kemudian Nabi Sulaiman itu tabassam tersenyum. Dhahikan kemudian sedikit tiba tertawa. Dhahik itu tertawa. Ya. Dhahik tertawa itu bukan tertawa terbahak-bahak. Ya. Senyum dan tertawa. Nabi Sulaiman. Biasanya orang senyum dan tertawa itu indikasi senang, bahagia atau sedih. Senang. Ya. Biasanya orang mengekspresikan kesenangan dengan senyum, dengan tertawa. Kalau lagi sedih, ekspresinya apa? Manyun. Kalau manyun itu bukan sedih. Kesel. Ya, cuma segini dikasih sama ayah. Gitu. Manyun dari dia. Ya. Senang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman senang. Di kesenangan itu kemudian membuat dia iktiraf. Garis bawah ini. Bukan ikrar. Iktiraf. Alif, ain, ta, ra, alif berdiri, fa. Iktiraf. Ya. Apa arti iktiraf? Tolong ingat. Iktiraf itu adalah mengakui dengan sepenuh hati. Itu iktiraf. Ini wadi tempatnya semut. Itu belum lewat Nabi Sulaiman. Belum lewat kan? Yang mau lewat. Kemudian Allah perdengarkan suara semut itu. Tadi saya bilang, di sini ada semut nggak? Kita cari-cari dulu. Semutnya di bawah bilang, kamu nggak lihat saya kan? Cie, gitu. Kamu nggak lihat saya kan? Ya, kita cari-cari dulu. Nabi Sulaiman semutnya masih jauh itu. Allah yang perdengarkan. Siapa perdengarkan? Allah yang perdengarkan. Iktiraflah Nabi Sulaiman, ya Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Kalau mau berdoa, minta kepada Allah, doa dengan doa Nabi Sulaiman. Minta sesuai dengan permintaan Nabi Sulaiman. Ya, karena waktu yang habis, cukup. Assalamualaikum. Itu Allah apa itu? Allah betul. Balik ke roll, balik. Berulai. Iktiraf, artinya apa? Mengakui dengan sepenuh hati. Apa pengakuan Nabi Sulaiman? An ashkura nikmatak. Ya Allah, aku bisa mendengar suara semut itu, padahal semua yang ikut bersama saya ini ada pasukan, ada panglima banyak. Nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Kok yang lain kan sama. Telinga sama. Ya kan? Gendang telinga sama. Jaraknya sama. Saya dengar, yang lain nggak dengar. Ya, siapa yang berikan pendengaran itu? Siapa yang karuniakan? Siapa yang berikan kelebihan itu? Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka. Ya Allah, ini nikmatmu ya Allah. Engkau berikan kepadaku, maka kuatkan hamba-Mu ini ya Allah menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kita kadang nggak cerdas, nggak pandai melihat
nikmat yang melekat pada diri kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah nggak berikan kepada kita. Suami saya begitu ya, di luar sana ada wanita yang merintih menangis dengan malam mengatakan ya Allah kepada kita menangis merintih nggak bersyukur ada nikmat Allah. Kalau pesannya babi biasanya ada anak yang kadang kita marah ya, marahin seolah-olah kita melihat itu bukan nikmat dan karunia. Di luar sana banyak orang yang menangis, ya Allah berikan kami anak keturunan. Allah ingatkan kita lewat lisan Nabi Sulaiman. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Engkau berikan nikmat karunia anugerah itu kepadaku. Kaitannya dengan pertemuan kita di majelis ini dan perkumpulan kita di majelis keluarga Indonesia, Allah sebut tentang nikmat yang sangat besar. Ketika dulu di Madinah, sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah membawa agama Islam, ada dua bangsa Arab selalu bertikai di situ, nggak berhenti berperang. Dua suku, namanya Aus dan Khazraj. Itu sama-sama orang Arab asli Yaman pindah ke Madinah, anak pindah di situ perang ini, selalu perang. Kemudian datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa agama ini, kemudian disatukan oleh Allah. Yang tinggal di Depok, yang tinggal di Jakarta Pusat, yang di Banten, yang di Tangerang, yang di mana lagi disatukan di sini. Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah. Ingatlah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian ketika kalian tempatnya berbeda-beda, ya, misinya beda-beda, tujuan hidupnya beda-beda. Tapi kemudian Allah satukan kalian, diikat dalam ukhuwah Islamiyah. Itu nikmat yang besar. Nikmat tadi Bunda sebut tadi, subhanallah, itu ketemu teman, ketemu sahabat, ketemu kelompok yang selama ini Bunda berdoa, ya Allah kabul, itu nikmat. Alhamdulillah. Kalau Bunda bersyukur, saya lebih bersyukur kepada Allah. Kenapa? Saking banyak bunda-bunda saya. Ya, kita kan manggilnya semua bunda ya. Alhamdulillah. Semakin banyak sahabat ya yang mempersatukan kita satu tujuan untuk meraih redha Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itulah yang diminta oleh Nabi Sulaiman, ya Allah anugerahkan kepada hamba-Mu pandai mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Ya, an ashkura nikmataka. Makanya kata ganti orang pertama. Jadi anta gitu, engkau ya, pertama tunggal, engkau. Dan Allah itu mana? Ya, bukan di depannya Nabi Sulaiman, kan engkau ya Allah. Menunjukkan bahwa ya Allah tidak ada yang selain engkau memberikan nikmat karunia. An ashkura nikmataka allati an'amta alayya, yang engkau telah anugerahkan kepadaku. Itu iktirafnya, kepadaku. Ya. Coba sekarang sebut ya. Apa tuh yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Lengkap. Ini Nabi paket lengkap. Ya, paket lengkap dalam nikmat Allah. Ya kan? Pertama dia raja. Kemudian tentu kaya raya. Kemudian berkuasa. Istrinya raja. Ya, ratu. Ratu mana? Bilqis. Masya Allah. Sampai ini Bilqis semua ini. Tapi Sulaimannya masih di rumah ya. Ratu Bilqis. Subhanallah. Paket lengkap nikmat Allah.
Hanya Yang kerajaannya di Jogja ya, mau kerajaan. satu buku. Dia kan yang Futuhat berekspansi ya. Ke Yaman cukup ngirim surat. Masya Allah. Ingat zaman dulu ya surat ya. Ya, kirim surat. Ya kan? Tapi beda suratnya Bunda dulu sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman awalnya Bismillah. Kalau Bunda awalnya apa dulu? Ayo, zaman-zaman dulu tulis surat. Kan zaman jahiliyah kan? Salam kangen. Sama sebelum ada WA. Kalau sekarang kan kenal surat ya. Dulu. Jujur deh, suratnya apa dulu? Saya dari Lombok ke Jakarta, tiba-tiba datang surat ya. Ya, dan dia tuh di kampus tuh ada surat dari siapa ini? Oh, ternyata dari Akhwat. Surat. Sini apa sih? Sini apa sih? Awalnya apa isinya? Biasanya ada tanda-tanda lebih. Tanda lagi sedikit. Itu pasti fans. Nabi Sulaiman satu kali ngirim surat ke Yaman. Langsung jatuh hati itu aja. Ratunya, satu. Ya, ratu. Ini saya mau kisahkan nih. Soalnya masih panjang nih tempatnya nih. Ya, ngantuk nggak? Kalau ngantuk tak pulang. Enggak ya. Makanya kemudian surat Nabi Sulaiman itu ke Ratu Bilqis. Awalnya apa? Bismillah. Bismillah. Ada rahasianya Bunda nih. Kalau suami lagi marah-marah, ya bacain Bismillah. Iya, bacain Bismillah. Bismillah. Kalau Nabi Sulaiman tulis Bismillah, mengirim surat itu ke Ratu Bilqis. Bacakan Bismillah di air, kasih minum suami. Insya Allah dengan Bismillah Allah membuatkan hatinya. Kan Ustaz Hasan bilang begitu. Bismillah bagian roh. Iya. Iya. Lalu siapa yang pertama kali menulis Bismillah? Nabi Sulaiman. Saya pernah lihat itu di TikTok tuh. Ada yang bikin konten. Siapa yang pertama kali menulis Bismillah? Ada yang tahu. Ternyata Al-Quran jawab. Yang pertama kali menulis Bismillah itu Nabi Sulaiman. Dan Bismillah dalam Al-Quran itu kita dapati di awal surat Al-Fatihah. Ada nggak lain di tempat yang lain? Oh, ada. Di dalam surat Hud. Ya, di dalam surat Hud. Qala rakabu fiha majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ya, itu ada. Kemudian suratnya Nabi Sulaiman ke Bilqis. Ya. Innahu min Sulaiman. Surat ini dari seorang laki-laki yang bernama Sulaiman. Nabi loh, bukan Sulaiman kan. Innahu min Sulaiman. Surat ini dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Setelah ratu itu baca Bismillah, langsung bergetar hatinya. Ah, ini siapa di Sulaiman ini? Dia pengen tahu. Dia kirimlah utusan datang ke Baitul Maqdis. Singkat cerita, jatuh hati dan bersunting. Raja, ratu, kuasa Sulaiman nikmat dunianya jangan dikata. Tapi ini Sulaiman alaihissalam bersyukur atau tidak kan itu? Ya, Allah ajarkan bagaimana Nabi Sulaiman ikrar. Karena kata Abu Bakar, yang berat itu ketika kita diberikan kucuran nikmat oleh Allah. Kata Abu Bakar, dulu kami ketika kesulitan, banyak dengan Allah, itu kelasnya Abu Bakar. Tapi ketika kami diberikan kemudahan berkurang mengingat Allah. Berarti yang lebih berat itu apa? Bersyukur atas nikmat yang ada itu. Nabi Sulaiman mengatakan, "Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya." Kau berikan kepadaku. Aku menjadi raja. Aku bisa mendengar suara semut itu, ya Allah. Aku bisa memerintahkan manusia. Aku bisa memerintahkan bangsa jin, memerintahkan angin. Atas perintah Nabi Sulaiman. Ya Allah, itu nikmat. Maka kuatkan hambamu bersyukur atas nikmat ini ya
Ya Allah, itu. Wa ala walidayya, dan nikmatlah engkau anugerahkan terhadap kedua orang tua. Anak yang baik itu begitu. Tadi saya bilang ke Ustaz Khalis, sebenarnya selesai tahajud, ya Qiyamul itu saya ingin ajak muhasabah. Muhasabah kita berdoa dan muhasabah introspeksi diri, mengenang kebaikan orang tua kita dan doakan. Tapi waktunya nggak cukup. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya ya kita atur waktunya selesai. Insya Allah awal selesai Qiyamul Lail kita muhasabah. Iman alaihi salam mengatakan, wa walidayya, ya Allah nikmat itu juga engkau anugerahkan terhadap kedua orang tuaku. Siapa ayahnya Nabi Sulaiman? Nabi Daud. Raja, maka kerajaan itu diwariskan oleh Nabi Sulaiman. Seolah-olah mengatakan, ya Allah sebenarnya aku nggak menjadi raja kalau bukan karena ayahku terlebih dahulu. Itu generasi berikutnya itu harus menghargai ya semua apa yang telah ditorehkan oleh generasi sebelumnya. Terlebih itu adalah orang tua. Ya Allah, bunda kita semua. Ini kita pasti punya orang tua, betul nggak? Hari ini kita berada di posisi ini, seperti ini. Tentu tidak lepas dari kebaikan orang tua. Tidak lepas dari ini. Maka Nabi Sulaiman itu mengatakan, ya Allah, nikmat yang ada pada diriku ini sesungguhnya adalah karena orang tua. Nabi Daud rajanya kemudian turun ke Nabi Sulaiman. Dan sebaik-baik yang kita berikan untuk orang tua itu adalah doa yang diajarkan oleh Al-Quran. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Anak yang berbakti terhadap kedua orang tua. Wa ala walidayya wa an amala salihan tarda. Ini pengakuan tadi. Pengakuan, aku bersyukur ya Allah. Semua ini karena nikmatmu yang kau berikan terhadap diriku dan kepada kedua orang tuaku. Tapi buktinya mana? Syukur itu mana buktinya? Kan perlu ada bukti, betul nggak? Kalau hanya sekedar alhamdulillah, habis berbuka alhamdulillah terus tidur. Itu bukan alhamdulillah tuh. Tidur nggak tarawih itu. Bangun-bangunnya sudah sahur. Makan sahur, habis makan sahur, alhamdulillah. Itu lagi. Itu bukan alhamdulillah. Alhamdulillah apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, wa an nikmat yang melekat pada diri kita itu dia akan menjadi nikmat yang kita syukuri kalau nikmat menghantarkan kita menanam amal saleh. Iya, enggak menjadi nikmat kalau hanya alhamdulillah tapi tidak kita gunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat, bukan nikmat. Wa an a'mala salih, ya Allah kuatkan hambamu kemudian mengaktualisasikan makna syukur tadi untuk melakukan amal saleh. Ya alhamdulillah kita diberikan umur panjang oleh Allah. Ya Allah alhamdulillah buktikan ternyata kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Allah berikan kita luang waktu, kesempatan, gunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah titipkan, itu adalah nikmat Allah, maka pergunakan sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat. Itulah amal saleh. Wa an a'mala salihan tardah yang engkau ridhai ya Allah. Mudah-mudahan insyaallah kita dijadikan hamba-hamba Allah yang mengaktualisasikan, membuktikan makna syukur itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Antum angkat tangan pada bila udah start di sini. Udah. Amin ya. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah masukkan hambamu ya bi rahmatika dengan rahmatmu ya Allah. Ibadika salihin terhadap golongan hamba-hambamu yang saleh. Kenapa disebut kata saleh? Ini adalah
orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Ya, inilah golongan orang yang dijamin masuk surga, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di dalam surah An-Nisa, ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Kalau sering dengar doa salat tarawih itu dibaca, ya kan? Ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Kira-kira kita levelnya masuk nggak bersama para nabi? Enggak lah. Tapi kalau mudah-mudahan bertemu Nabi SAW dan persahabatnya, iya, kita diperintahkan doa. Tapi level surganya para anbiya nggak mungkin. Ma'an nabiyyin was-siddiqin. Siddiqin itu ya diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sahabat yang siddiq, membenarkan Rasulullah SAW. Bagaimana coba siddiqnya Abu Bakar itu? Siddiqnya Abu Bakar. Ketika yang lainnya belum mau beriman, nggak percaya tentang Islam, dia mengatakan saya beriman. Ketika yang lainnya berkorban untuk Nabi sekian, dia paling terbaik. Itu hanya level kita nggak sampai semua. Wasyuhada, dan orang yang mati syahid. Ya, kayaknya ya juga kita ya. Mudah kalau sekarang suami bilang, "Ma, izinkan ya papa." Mana saya mau berangkat ke Palestina untuk jihad. Gimana kira-kira? Pulangnya sendiri apa berdua? Tanya itu dulu. Pulangnya sendiri atau berdua? Atau bertiga malah. Bertiga dia. Bawa dua itu. Bawa dua maksudnya bukan dua pos, bukan. Dia juga. Dia juga mau nyandu gitu. Jangan lupa terbapor. Yes. Wasyuhada, golongan kami ya Allah, golongan orang-orang yang mati syahid. Tidak semua orang diberikan karunia oleh Allah gugur di badan jihad. Bahkan Khalid bin Walid itu kalau dihitung berapa bekas luka di punggungnya, di tangannya, di tubuhnya, tapi beliau tidak mati syahid. Tidak mati syahid. Beliau meninggal dunia karena penyakit. Syuhada, apalagi kita ya. Jauh. Baik, tapi ada yang terakhir. Itu adilnya Allah. Wasyuhada'i was-salihin, orang-orang yang saleh dijamin. Ini solehat ini insya Allah. Yang soleh di sebelah kiri, masya Allah. Ya. Tadi kan beliau udah bilang begitu ya. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah kita terus membentuk, mengupayakan diri kita menjadi orang-orang yang saleh. Insya Allah. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, tolongkan hambamu ini. Nabi Sulaiman berdoa begitu. Padahal dia seorang nabi. Bi rahmatika fi ibadika salihin, termasuk hamba-hambamu yang saleh. Ada kriteria saleh itu disebutkan di dalam surat Al-Imran. Kapan kita bahas di pengajian tadabbur insyaallah. Iya, kalau boleh bahasnya urutnya banyak. Ya. Lama sampai jam 8 nanti ya, mau jam 8. Udah cukup gitu aja ya. Ya, yang penting kita memahami apa? Bagaimana kita menjadi hamba yang iktiraf, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal alamin. Karena saya sudah melihat tanda-tanda musibah pada bunda semua, ya, maka kita tutup kajian ini bersama-sama. Ya. Saya mengucap salam berarti doanya Ustaz. Baik, terima kasih bunda semuanya. Ya, mohon dimaafkan, saya kadang kalau ngisi kajian begini suka bercanda. Gak masalah ya? Gak bercanda. Tiba-tiba terlintas nyampein apa, ada guyonan. Gitu. Mohon dimaafkan, Al-Fakir sedikit pun tidak ada berniat untuk menyinggung atau berkata yang tidak baik. Kalau ada khilafan dari syaitan dan kebenaran dari Allah, kepada Allah saya minta ampun, dan kepada bunda semua mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itu sebagai iman kita bisa mendengarkan tafsir dari guru kita ya. Dan ternyata masih ada studi yang lanjutan yang ternyata kita belum memahami jauh tentang apa itu astrologi dan dengan kajian-kajian tersebut bersama guru kita, dan itu masih ada kajian-kajian bersama guru kita di FKI di pagi hari, kemudian di sore hari ini yang kurang peminatnya, insya Allah ya. Namun yang ikutan terus ini sangat makin sedikit ya. Mudah-mudahan ini banyak yang ikutan terus di sore hari. Nyari baju lebaran. Dan sangat terjadinya, alhamdulillah yang sekolah ini ada yang dapat, yang alhamdulillah. Bunda Meli juga alhamdulillah ya, izin untuk selalu hadir di kajian dalam Al-Quran bersama Tuan Suri Seperti. Dan kami juga kami mohonkan maaf merupakan maaf untuk kami dari pengurus FKI yang barangkali ada kesilapan dalam menjalankan kegiatan seperti ini, sangat ini masih banyak kekurangan yang harus kita penuhi. Melainkan ucapan bisa mengucapkan kasihan atas semua partisipasinya, dukungan, impact dan berkahnya dari Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah dengan fasilitas itu pula kita bisa menyelenggarakan sebuah acara yang alhamdulillah nyaman gitu ya. Walaupun ada sedikit kekurangan itu dari sisi makanan, fasilitas, mohon diberkati coba. Dan mudah-mudahan ke depan kita lebih bisa lebih lagi, dan permohonan dari para ibu dan bapak juga kan inginnya lebih sering ya, tidak hanya setahun sekali kata Buddha tadi, maka setahun sekali sih kita bertemu ya. Bagusnya memang sebulan sekali lah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa berjumpa kembali dalam waktu yang betul. Sekali lagi kita doakan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kami, dan kita tutup dengan doa kabar hadis subhanallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Pertama dan bapak-bapak kita foto di lobi ya. Jadi ini